Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Noval Syafiq Ramadan, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah 3D drawing dengan menggunakan software AutoCAD. Namun sebelum kita mulai ke cara pembuatan 3D drawing, saya akan memperkenalkan teman saya yaitu Muhammad Ihsan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Asidik. Ini 055 dari kelas 1D Elektronika. Di sini saya bertugas dalam membuat proyeksi Amerika. Untuk contoh gambar yang akan saya buat objek 3D-nya di software AutoCAD ini adalah seperti ini. Bisa dilihat di sini untuk alasnya dia memiliki sudut yang miring, dan juga untuk bangun yang ke atasnya juga memiliki sudut miring. Langsung saja kita buka aplikasi AutoCAD-nya. Di sini saya menggunakan AutoCAD versi 2023. Saya sarankan untuk kalian semua yang ingin mencoba itu untuk agar menggunakan AutoCAD versi 2018 ke atas, agar fitur yang digunakan ini sesuai. Nah, untuk tampilan awal dari AutoCAD-nya itu seperti ini. Langsung saja kita tekan di sini New. Tunggu sampai loadingnya selesai. Lalu kemudian untuk langkah pertama kita akan membuat alasnya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat alasnya ini itu terdapat dua metode. Yang pertama, kita bisa menggunakan rectangular di sini, atau bisa kalian ketik sendiri rectangular atau rectangle, sama saja. Lalu kemudian di sini juga bisa menggunakan line. Untuk line ini kita lebih manual untuk membuatnya. Nah, fungsi dari line ini dengan rectangle ini itu memiliki fungsi yang berbeda ya. Untuk rectangle sendiri itu fungsinya lebih ke alas yang memang bentuknya itu persegi seperti ini. Nah, sedangkan untuk line ini kita lebih bebas berkreasi untuk alasnya seperti apa, tergantung yang ingin dibuat. Ini jika misalkan ingin berbentuk segitiga atau apapun itu, kita menggunakan line. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan line di sini. Nah, di sini kalian bebas untuk specify first point-nya, ini bebas, kalian mau klik di mana saja. Saya akan klik di sini. Kemudian kita arahkan ke sudut 0 derajat, lalu kita ketik di sini 30. Nah, setelah itu kita arahkan lagi ke atas. Karena ini terlalu kecil, maka kita zoom dulu terlebih dahulu. Nah, kita arahkan ke atas ke sudut 90 derajat. Di sini kita ketik 40. Lalu kemudian kita arahkan lagi ke sudut 180 derajat. Kita ketik lagi di sini 40 derajat 40. Nah, kemudian kita arahkan ke 90 derajat ke bawah, kita ketik lagi 30. Nah, setelah itu kita sambungkan garis titik yang ada di sini dengan titik di sini, maka akan terbentuklah sebuah garis miring ya. Kita sambungkan saja langsung. Nah, maka alas dari objek 3 dimensi ini sudah jadi. Nah, setelah kita membuat alasnya ini, kita akan menyatukan semua garis-garis yang telah saya buat, yang telah kita buat. Di sini dapat dilihat ya, di sini tiap sisinya itu terpisah-pisah. Nah, maka kita akan satukan dengan
di sini ada tool modify. Di sini kita pilih yang join, atau kalian bisa ketik di sini join. Nah, muncul seperti ini, kita tekan enter saja, lalu kita pilih garis yang akan kita satukan. Saya akan pilih yang di sini dan yang ini, terus semuanya kita pilih. Nah, setelah itu kita tekan enter. Setelah itu bisa kita lihat di sini tuh, semua sisinya garis yang tadi dibuat ini sekarang sudah menjadi satu. Nah, setelah itu kita tekan di sini, ada sudut pandang di sini, kita tekan yang pojok kanan bawah. Nah, sebenarnya bisa nggak harus tekan yang ini, kalian bisa juga tekan shift kemudian ditambahkan, kalian menekan tombol middle yang ada di mouse kalian. Nah, ini lebih fleksibel lagi, tapi untuk sekarang kita tekan saja yang ada di sini, yang di ujung kanan atas ini. Nah, setelah itu kita di sini kita ketik saja extrude, kita tekan enter, kemudian kita pilih alas yang baru saja kita buat, kemudian kita tekan enter. Nah, lalu kita arahkan ke atas. Nah, fungsi extrude ini ya adalah untuk menambahkan ketinggian pada suatu garis ya. Nah, ini kita arahkan saja ke atas, lalu kita ketik di sini 10, dikarenakan ketinggian dari alas yang akan kita buat ini adalah 10 mm. Dan kita tekan enter. Nah, setelah itu kita buat bagian yang ini. Nah, yang menjulang ke atas ini kita buat dengan cara kita pakai line lagi, kita ganti dulu sudut pandang ke top. Nah, kita buat langsung di sudut sini, kita buat tekan sini. Nah, kita arahkan ke arah 0 derajat, kita ketik 10, kita tekan enter, kita ubah lagi sudut pandangnya. Nah, ini karena tadi kita ada di sudut pandang atas, jadi dia itu mengsnapnya itu ke garis yang bawah. Nah, agar itu tidak terjadi, kita delete lagi. Jadi sekarang kita pilih sudut pandangnya itu yang ini, yang di tengah-tengah antara top dan front, atau bebas mau dimana aja. Misalkan kita akan pilih di sini aja, kita tekan line lagi, kemudian pilih di sudut sini, kita arahkan ke 0 derajat lagi, kita ketik 10. Nah, setelah itu kita arahkan lagi, kita geser lagi. Nah, sudah pas ya, sudah pas. Nah, setelah itu kita arahkan ke arah 90 derajat. Nah, di sini kita ketik 20. Nah, setelah itu kita arahkan lagi ke 0 derajat, kita ketik di sini 20 juga. Kemudian ke arah 270 derajat, kita ketik 20 juga. Setelah itu kita arahkan lagi ke arah garis yang ada di sini, itu ke arah 0 derajat, kita ketik 10. Nah, setelah itu akan terjadi seperti ini. Mungkin ada beberapa dari kalian yang mengira bahwa ini sudah selesai, tapi belum. Ini kita masih harus menambahkan lagi garis yang menimpa garis di atas ini, karena garis yang kita buat ini itu berbeda bagian dengan yang ada di bawah. Jadi kita harus timpa di sini. Kita langsung saja kita snap ke sini, klik, kemudian ke sini juga klik lagi, lalu ke bagian awal garis yang baru saja kita buat. Nah, setelah itu akan jadi bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu kita seperti awal tadi, kita ketik join di sini, kita tekan enter, lalu kita pilih garis yang baru saja kita buat di sini. Nah, kita klik semuanya. Nah, setelah itu kita tekan enter. Nah, maka garis yang baru saja kita buat ini sudah menjadi satu semua. Nah, kemudian kita ketik extrude lagi.
Nah, setelah itu kita pilih bagian yang baru saja kita buat tadi, kita pilih di sini, lalu kita tekan enter, lalu kita arahkan lagi ke atas. Nah, bisa dilihat di sini itu tingginya untuk alasnya 10 dan total tinggi keseluruhan itu 40. Nah, jadi karena alasnya tadi kita sudah bikin 10, maka 40 ini kita kurangi 3, jika kita kurangi 10 maka hasilnya itu 30. Jadi di sini kita akan mengetik di sini 30 juga, kita tekan enter. Setelah itu, setelah ini jadi, kita buat yang namanya garis bantu. Garis bantu di sini untuk apa? Nah, bisa dilihat di sini untuk dari jarak dari ujung ke sini sampai ujung yang ada garis miring ini itu kan 15. Nah, agar ukurannya itu presisi, maka kita membutuhkan garis bantu. Nah, kita buat di sini garis bantunya dari ujung sini, kita arahkan ke ujung sini, lalu kita ketik 15. Nah, setelah itu akan jadi seperti ini, ya, akan jadi seperti ini. Lalu kita arahkan ke ujung bawah yang ada di sini. Langsung saja kita snap ke sini, kita klik. Nah, setelah itu kita timpa lagi garis yang menjulang ke atas ini dengan garis yang baru. Kita snap lagi di sini, lalu kita snap ke garis yang awal baru saja kita buat. Nah, setelah itu untuk garis bantu yang awal tadi kita delete saja langsung. Nah, setelah itu kita akan mengetik lagi join di sini untuk menyatukan garis yang baru saja dibuat ini menjadi bentuk segitiga. Kita tekan enter. Nah, setelah itu kita ketik lagi extrude, lalu kita pilih segitiga yang baru saja dibuat, tekan enter lagi, kita arahkan ke arah dalam sini, lalu kita ketik 10. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan mengetik substance. Subtract. Nah, kita klik subtract. Nah, fungsi subtract ini adalah untuk memisahkan garis yang ada di sini, yang kotak seperti ini, yang ini nih, kita akan pisahkan dari bangun yang ini. Nah, caranya adalah kita klik bangun awal yang ada di sini, kita klik, lalu kemudian kita tekan enter, kemudian kita pilih lagi ini segitiga yang baru saja kita buat ini, kita klik lagi sini, lalu kita tekan enter, maka hasilnya seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini untuk garis perpotongannya itu sudah hapus ya, sudah terhapus, sudah hilang. Nah, setelah itu maka objek 3D yang kita buat ini sudah selesai. Bisa dilihat ya, ini gambarnya ini sama persis. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Ihsan. Dia akan membuat proyeksi Amerika dari 3D drawing yang baru saja kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat proyeksi Amerika. Pertama, kita pindahkan dari sini ke layout pertama, dan kita akan membuat kertas di landscape di sini menjadi portrait terlebih dahulu. Pertama dengan masuk ke page setup, lalu di sini kita pilih modify, lalu pada bagian untuk plotter pilih AutoCAD PDF general documentation, lalu ubah juga orientasinya menjadi portrait. Lalu di sini pilih custom paper size, lalu pada kolom bagian bawah pilih add. Pada selanjutnya pilih use existing agar memudahkan, lalu
untuk kertasnya pilih A4. Setelah itu next, dan di sana juga tinggal next untuk ukuran. Nah, di sini kita harus merubah semuanya menjadi 0 agar kertas menjadi lebih luas area printnya. Nah, jika semua selesai, sekarang kita lanjut dengan membuat kepala gambar. Membuat kepala gambar seperti biasa. Nah, setelah membuat title block, sekarang kita akan membuat proyeksi Amerikanya dengan mengklik base, lalu nanti akan muncul objek yang telah dibuat. Nah, atau viewnya di front, dan kita akan pasang objek front tadi pada kuadran ketiga. Nah, cara untuk menampilkan sisi objek pada kuadran lain hanya tinggal klik enter lalu tarik pada kuadran lain. Nah, jika sudah, beri dimensi pada objek masing-masing bagian dari objek tersebut. Nah, ketika dimensi sudah selesai, sekarang kita harus mengubah tebal garis dan garis. Nah, dengan cara pindah ke layer properties, lalu kita add new layer, lalu tambahkan 2 layer bernama garis semu dan garis ukuran, dan ubah tebal garis menjadi 0,35 mm. Cara mengubahnya hanya pilih atau blok objek yang ditebelkan, nanti tinggal klik pada bagian layer tersebut dan pilih layer garis ukuran yang sudah kita buat. Jadi semua jika sudah dipindahkan akan mendapatkan garis sesuai standar. Setelah itu kita tinggal perlu melengkapi title block sesuai dengan standar huruf dan garis pada setiap kotak. Nah, itu semua yang dapat saya jelaskan dengan cara membuat proyeksi Amerika. Semoga dapat dimengerti. Mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Wallabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.